Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari salah satu teman subscriber saya. Jadi teman subscriber saya ini menceritakan bahwa pernah ada satu kejadian di kampungnya yang benar-benar menggemparkan, yaitu pernah ada kuyang di kampungnya. Kisah ini bermula pada saat Pak Wandi bersama sang istri. Jadi di sini bisa dibilang Pak Wandi sama istrinya ini adalah pasangan pengantin baru. Jadi yang namanya pasangan pengantin baru berumah tangga itu kurang lebih 1 bulan lamanya. Nah di sini Pak Wandi ini memutuskan untuk hidup mandiri, jadi pisah rumah sama mertuanya. Pak Wandi dan istrinya ini memutuskan untuk membeli satu rumah yang terletak di sebuah desa. Bisa dibilang rumahnya ini rumah sederhana, jadi nggak terlalu mewah lah rumahnya. Jadi Pak Wandi ini memutuskan untuk membeli rumah tersebut. Jadi rumahnya itu dibangunlah oleh Pak Wandi. Nah setelah rumahnya Pak Wandi ini selesai, ternyata Pak Wandi ini bertetangga dengan satu rumah. Bisa dibilang rumahnya juga sangat sederhana, dan yang menempati rumah tersebut adalah nenek-nenek tua. Nah jadi setelah rumah Pak Wandi ini selesai, Pak Wandi ini bertetangga dengan nenek tersebut. Dan setelah kurang lebih 1 bulan Pak Wandi sama istrinya ini tinggal di situ, di rumah baru mereka, nenek tua tersebut seringkali mendatangi rumah Pak Wandi untuk sekedar mengobrol dengan istri Pak Wandi. Jadi nenek tua itu datang ke rumah Pak Wandi ini, seringkali mengajak istrinya Pak Wandi ini ngobrol dan tukar cerita. Ya kalau misal dilihat sama istrinya Pak Wandi, nenek tua tersebut bisa dibilang sangat baik dan perhatian sama istrinya Pak Wandi ini. Mungkin istrinya Pak Wandi ini berpikiran, ya karena mungkin ya nenek tua ini tinggal sendirian, hidup sebatang kara, jadi nenek ini merasa kesepian. Sama halnya dengan istri Pak Wandi, karena baru pindah di situ, suaminya juga setiap hari dari pagi sampai sore, kadang malam baru pulang ke rumah. Jadi istrinya Pak Wandi ini merasakan hal yang sama. Suka bengong sendiri, nggak tahu mau ngapain. Jadi suka datanglah nenek tersebut, dan mereka berdua ini sangat akrab karena seringkali mereka berdua ini ngobrol dan saling bertukar cerita. Singkat cerita, setelah kurang lebih 6 bulan pernikahan Pak Wandi bersama istrinya, alhamdulillah istri Pak Wandi ini mengandung anak pertamanya. Jadi pada saat itu Pak Wandi sama istrinya ini benar-benar merasa bahagia.
senang sekali karena di kedua belah pihak ya. Jadi dari keluarganya Pak Wandi maupun istrinya, ini adalah cucu pertama bagi kedua orang tua mereka. Jadi pasti mendengar kabar istrinya hamil, kedua orang tua Pak Wandi maupun istrinya juga merasakan hal yang sama. Benar-benar senang dan sangat menanti-nantikan kehadiran cucu pertamanya ini. Karena baru pertama kali hamil dan bisa dibilang umurnya istrinya Pak Wandi ini juga terbilang muda. Jadi belum ada pengalaman lah tentang kehamilan anak pertamanya ini. Terus yang kedua, karena juga jauh dari kedua orang tua, di sini Pak Wandi ini merasakan sedikit tenang karena nenek tua tetangganya Pak Wandi ini tadi sering sekali datang berkunjung ke rumah Pak Wandi. Apalagi mengetahui bahwa istrinya Pak Wandi ini sedang mengandung anak pertama. Pada saat itu Pak Wandi ini tidak merasakan khawatir karena di sini beliau merasa malah alhamdulillah mempunyai tetangga yang benar-benar baik. Jadi kalau misal istrinya ini kenapa-napa atau mau melahirkan, ada nenek tua tersebut yang lebih berpengalaman dari mereka. Hari-hari berlalu, malam berganti malam. Semakin hari kandungan istrinya Pak Wandi ini semakin membesar. Di sini istri Pak Wandi ini seringkali mendengar ada hal-hal yang janggal di rumah beliau. Hampir setiap malam istri dari Pak Wandi ini seringkali mendengar ada suara yang aneh dari atap rumahnya. Bukan cuma itu saja, dari bawah tempat tidurnya mereka pun juga istri Pak Wandi ini seringkali mendengar ada suara yang membuatnya ini ketakutan. Karena sudah merasa sering sekali ya mendengar hal-hal aneh tersebut, akhirnya istri dari Pak Wandi ini menceritakanlah apa yang ia dengar dan apa yang ia rasakan kepada suaminya Pak Wandi. Jadi pada saat istrinya ini menceritakan tersebut kepada Pak Wandi, di sini Pak Wandi tidak terlalu menanggapi ya hal yang diceritakan oleh istrinya. Karena Pak Wandi ini tidak pernah mendengar atau merasakan apa yang istrinya ini rasakan dan ceritakan kepadanya. Ya jelas aja ya, mungkin karena memang Pak Wandi ini jarang ada di rumah. Pak Wandi ini seringkali dinas malam dan pagi baru pulang ke rumah. Jadi beliau ini tidak pernah mendengarkan ada hal-hal yang aneh atau merasakan ada hal-hal yang ganjil di rumah mereka. Setelah istrinya ini menceritakan ya kejadian aneh dan apa yang dirasakan oleh istrinya Pak Wandi, akhirnya cerita tersebut berlalu begitu saja. Jadi apa yang dirasakan dan didengar oleh istrinya Pak Wandi ini apa yang didengar dan dirasakan oleh istrinya Pak Wandi ini sudah tidak menceritakan lagi kepada suaminya karena responnya ini agak kurang baik gitu ya. Dan suaminya juga tidak terlalu menanggapi hal tersebut. Dan akhirnya hari-hari pun berlalu. Kedua pasangan ini menjalani harinya seperti biasa. Dan nenek tua tetangga dari Pak Wandi dan istrinya ini pun juga hampir setiap hari masih sering datang ke rumah Pak Wandi dan istrinya ini. Jadi kalau siang nenek ini sering datang ngobrol, bertukar cerita, bahkan nenek tersebut juga sering membawakan istrinya Pak Wandi ini makanan. Nah, singkat cerita nih teman-teman, jadi pada saat usia kandungan istrinya Pak Wandi ini memasuki bulan ke-6. Di sini barulah Pak Wandi ini merasa khawatir ya dengan keadaan istrinya. Istri Pak Wandi ini seringkali muntah-muntah, bahkan seringkali merasa badannya ini nggak enak. Sampai pada pernah ya suatu hari istrinya Pak Wandi ini benar-benar sampai nggak bisa bangun. Bahkan pernah satu hari istrinya Pak Wandi ini benar-benar sampai nggak bisa bangun. Lemas, badannya panas dan muntah-muntahnya itu benar-benar sering sekali. Sampai akhirnya nenek tua tersebut mengetahui bahwa istri dari Pak Wandi ini sakit.
Nah, pada saat mengetahui kalau istrinya Pak Wandi ini sakit, nenek tersebut sering datang menjenguk, bahkan sampai juga membawakan makanan, buah atau apapun. Benar-benar hubungan mereka ini udah seperti ibu dan anak gitu ya, saking dekatnya. Karena memang hampir setiap hari mereka berdua ini bertemu, ngobrol, dan intensitas waktunya juga nggak pendek, panjang. Jadi bahkan dari pagi kadang sampai ke siang gitu. Nah, kalau misal dari pagi atau siang nggak datang, nenek tersebut datang dari siang bahkan sampai sore. Jadi bisa dibayangkan lah ya mereka ini dekatnya seperti apa. Di dalam sakitnya, istri Pak Wandi ini pernah bermimpi didatangi oleh nenek tua tetangganya tersebut yang sudah dianggapnya sebagai orang tuanya. Datang ke rumah, mengetuk pintunya. Tiba-tiba pada saat pintu rumahnya Pak Wandi ini dibuka, kebetulan yang membuka pintu tersebut adalah istri dari Pak Wandi. Di dalam mimpinya, istri Pak Wandi ini mengatakan bahwa nenek tua tersebut ingin mengambil anak yang ada di dalam kandungannya. Pada saat mengetahui bahwa nenek tua tersebut ingin mengambil calon bayi yang ada di dalam perutnya, sontak istri Pak Wandi ini langsung berteriak dan menolaknya. Jadi di sini mereka berdua ini melakukan, kalau bisa dibilang itu apa ya, perlawanan lah ya. Jadi istrinya Pak Wandi ini melakukan perlawanan kepada nenek tua tersebut yang memaksa ingin mengambil anak yang ada di dalam kandungannya. Nah, sampai pada saat itu di dalam mimpinya istri Pak Wandi ini, nenek tua tersebut melukai dirinya. Dan akhirnya pada saat itu istri Pak Wandi ini terbangun dari tidurnya. Betapa kagetnya pada saat ia mengetahui kondisinya pada saat itu sangat mengerikan. Jadi pada saat itu istri Pak Wandi ini mengalami pendarahan dan perutnya ini sudah rata, benar-benar rata, dan sudah tidak terlihat bahwa dirinya ini sedang hamil 6 bulan pada saat itu. Melihat kondisinya yang seperti itu ya, saking ketakutannya, akhirnya istri Pak Wandi ini membangunkan suaminya. Setelah Pak Wandi ini bangun, Pak Wandi pun juga sangat terkejut, kaget melihat kondisi istrinya ini benar-benar sudah mengkhawatirkan. Karena sudah mengalami pendarahan, jadi darahnya itu sudah kemana-mana, dan perut istrinya ini sudah mengecil dan rata. Sudah tidak terlihat lagi bahwa istrinya ini sedang hamil 6 bulan pada saat itu. Nah, pada saat melihat kondisi istrinya yang seperti itu, sontak Pak Wandi ini juga langsung panik dan bertanya sama istrinya, apa yang sebenarnya terjadi? Pada saat itu istrinya Pak Wandi ini gak bisa berkata apa-apa, hanya terdiam karena masih shock dan benar-benar masih kaget. Jadi Pak Wandi pun juga tidak mau memaksakan istrinya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya pada malam hari itu istri Pak Wandi ini langsung dibawa ke klinik terdekat yang berada di dekat rumahnya. Pada saat sampai di klinik tersebut, akhirnya dokter atau bidan gitu ya memeriksa kandungan dari istrinya Pak Wandi ini. Setelah diperiksa, ternyata memang benar bahwa janin atau bayi, calon bayi yang berada di dalam kandungan istrinya Pak Wandi ini dinyatakan sudah tidak ada lagi. Pada saat mendengarkan ya berita tersebut, Pak Wandi bersama istrinya ini juga tidak bisa berkata apa-apa. Beliau hanya tertunduk lesu, gak berdaya, dikarenakan memang ya bayi tersebut atau calon anak mereka ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh kedua belah pihak keluarga dari istrinya dan Pak Wandi. Tapi yang membuat aneh di sini, termasuk dokter, Pak Wandi dan istrinya juga gitu ya, kalau misal janin yang dikandung atau calon bayi yang dikandung oleh istrinya Pak Wandi ini meninggal di dalam perut atau di dalam kandungannya, otomatis masih bisa dikeluarkan jenazahnya ya, atau masih ada bentuk lah gitu untuk dikeluarkan. Tetapi di sini pada saat diperiksa oleh tim dokter,
di dalam perut istri Pak Wandi ini sudah tidak tersisa apapun. Jadi janinnya ini atau calon bayinya ini sudah benar-benar hilang. Pak Wandi dan istrinya juga tidak bisa menolak takdir. Mereka hanya bisa bersabar dan menerima kenyataan. Akhirnya setelah bayi mereka ini dinyatakan hilang di dalam kandungan, di desa tempat Pak Wandi dan istrinya ini tinggal, sempat dibuat geger dengan berita kehilangan anak yang di dalam kandungan istrinya. Jadi pada saat berita tersebut gempar di kampungnya ya, di desanya, banyak warga yang datang ke rumah Pak Wandi dan istrinya turut mengucapkan bela sungkawa, turut berduka cita. Dan di tengah-tengah keramaian, orang yang sedang datang memberi support kepada keluarga Pak Wandi ini, terlihat nenek-nenek tua tersebut datang dengan wajah yang terlihat sedih. Setelah beberapa minggu berlalu, di sini bisa dibilang ya, istri Pak Wandi ini benar-benar merasakan trauma yang sangat mendalam. Nah, jadi setelah beberapa minggu dilalui, akhirnya trauma tersebut perlahan-lahan sudah mulai hilang. Setelah beberapa minggu berlalu, di sini istri Pak Wandi sempat merasakan trauma yang benar-benar mendalam. Kehilangan calon bayi yang dikandungnya dengan cara yang bisa dibilang ini gak masuk di akal gitu ya. Akhirnya setelah beberapa minggu berlalu, trauma tersebut perlahan-lahan sudah mulai menghilang. Dan pada saat itu istri Pak Wandi ini sudah mulai merasa siap untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam hari itu. Jadi istri Pak Wandi ini menceritakan kepada Pak Wandi bahwa malam hari tersebut beliau ini bermimpi didatangi oleh nenek-nenek tua tetangga mereka. Nenek tersebut mengetuk pintu dan memaksa masuk dan ingin mengambil calon bayi yang berada di dalam kandungannya. Setelah melakukan perlawanan, akhirnya perut dari istri Pak Wandi ini dilukai oleh nenek tersebut dan tiba-tiba istri Pak Wandi ini sudah tidak sadarkan diri dan seketika istri Pak Wandi terbangun dari tidurnya dengan kondisi yang mengenaskan. Setelah mendengarkan cerita dari istrinya tersebut, di sini Pak Wandi benar-benar merasa kaget, gak nyangka. Dan Pak Wandi pun juga sudah menaruh curiga kepada nenek tua tersebut. Jangan-jangan ini semua benar-benar ulah nenek tua tersebut. Dia yang melakukan semua ini. Dia yang mengambil calon bayi di dalam kandungan istriku. Jadi di sini keyakinan atau kecurigaan tersebut sudah ada ya di dalam diri Pak Wandi. Kecurigaan dari Pak Wandi ini ada dasarnya teman-teman. Karena setelah kejadian anak atau bayi yang di dalam kandungan istrinya ini hilang, para warga tetangga-tetangga di desanya tersebut seringkali melihat kalau malam hari ya di atas jam 12 malam itu ada bola api yang seringkali mengelilingi satu rumah. Dan para warga yang melihat bola api tersebut menduga bahwa hal tersebut adalah kuyang yang ingin mencari mangsanya. Jadi setelah mengetahui ya beberapa berita dari tetangga-tetangganya tersebut mengenai bola api yang seringkali nampak pada malam hari, disinilah Pak Wandi ini seperti mencocokkan ceritanya tersebut dengan kejadian yang pernah dialami oleh istrinya. Nah, masih disimpan hal tersebut oleh Pak Wandi seorang diri. Jadi setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada malam hari itu, apa yang terjadi sama istrinya yang sebenarnya, Pak Wandi dan istrinya ini sikapnya ya sama nenek-nenek tua tersebut ya biasa aja. Beliau masih menghargai, beliau juga masih bertegur sapa, beliau juga masih meladeni nenek tua tersebut dengan baik. Dan hari-hari pun berlalu. Setelah kejadian tersebut, Pak Wandi bersama istrinya ini semakin mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa.
Jadi kejadian tersebut juga ada hikmahnya ya teman-teman. Memang setiap kejadian itu pasti ada hikmah di baliknya. Di sini Pak Wandi bersama istrinya setelah kejadian tersebut mendekatkan diri kepada Allah. Dan mereka berdua ini juga berdoa kejadian yang pernah menimpa dirinya tidak akan terulang kembali. Selain berdoa meminta perlindungan sama Allah, Pak Wandi bersama istrinya juga berdoa meminta kembali amanah atau momongan kepada Sang Maha Kuasa. Nah, di sini ya sebenarnya istri Pak Wandi ini masih menyimpan rasa trauma yang sangat besar. Walaupun sudah sangat membaik, tetapi pada saat-saat tertentu mimpi buruknya itu kembali diingat lagi sama istrinya. Di sini tugas Pak Wandi hanya bisa menguatkan istrinya dan berkata, semoga insya Allah nanti kita mendapatkan ganti dari Allah. Dan akhirnya doa tersebut dikabulkan oleh Allah setelah beberapa bulan lamanya. Pak Wandi dan istrinya kembali dititipkan amanah oleh Allah. Istri Pak Wandi akhirnya hamil anak kedua. Setelah mengetahui bahwa istrinya ini kembali hamil anak kedua, di sini Pak Wandi melarang keras istrinya untuk dekat-dekat dengan nenek tua tetangganya tersebut. Bukan cuma itu saja teman-teman, Pak Wandi juga melarang istrinya untuk memberitahu kepada nenek itu bahwa istri Pak Wandi ini kembali hamil anak kedua. Tapi anehnya di sini, walaupun istri Pak Wandi ini sudah menjauh, menutup dirinya kepada nenek tua tersebut, di sini nenek tua tersebut mengetahui bahwa istri Pak Wandi ini sudah hamil anak kedua. Jadi hampir setiap hari ya, Pak Wandi ini selalu berbohong kepada nenek tua tersebut karena hampir setiap hari juga ini nenek tua datang ke rumah Pak Wandi ingin bertemu dengan istrinya. Di sini Pak Wandi dengan 1000 alasan mengatakan bahwa istrinya sedang sakit, besok harinya istrinya sedang gak enak badan, keesokan harinya bilang istrinya pergi. Pokoknya 1000 alasan bagaimanapun caranya agar istrinya ini jangan sampai bertemu dengan nenek tua tersebut. Karena Pak Wandi ini sudah benar-benar khawatir ya dengan kondisi istrinya, takut hal yang tidak diinginkan terjadi kembali. Karena gerak-gerik dari sang nenek tua ini sudah sangat mencurigakan, membuat Pak Wandi ini sudah mulai gelisah, gusar, kepikiran ya. Dan Pak Wandi juga selalu berdoa sama Allah, semoga istrinya ini dijaga, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi sampai terjadi kembali ya peristiwa yang pernah terjadi pada saat itu. Semakin ditutup-tutupi atau semakin dihalang-halangin ya nenek itu bertemu dengan istri Pak Wandi. Nenek tua ini malah semakin penasaran. Pokoknya bagaimanapun caranya, beliau ini ingin sekali bertemu dengan istri Pak Wandi. Pernah ada suatu kejadian ya teman-teman. Jadi nenek tua ini mengintip dari dalam rumahnya, melihat kondisi dari rumahnya Pak Wandi. Beliau ini mengetahui ya jam-jam pada saat Pak Wandi ini pergi kerja. Nah, jadi dilihat sama dia. Pada saat Pak Wandi ini keluar rumah, nenek tua tersebut langsung buru-buru menghampiri rumah Pak Wandi. Pada saat itu tanpa mengetuk pintu, tiba-tiba nenek tua tersebut langsung membuka pintu rumah dari Pak Wandi. Untungnya istri Pak Wandi ini selalu mengingat pesan dari suaminya untuk selalu dan selalu mengunci pintu dan mengunci seluruh jendela yang berada di dalam rumahnya. Di sini nenek tua itu sudah mulai merasa seperti agak marah gitu ya. Beliau ini benar-benar sudah kesal sampai akhirnya ada satu kejadian pada malam hari. Tiba-tiba kurang lebih jam 1 malam atau jam setengah 2 malam, rumah Pak Wandi ini seperti ada yang menggegarkan. Menggegarkan itu seperti ada yang menggerakkan gitu. Padahal pada malam hari itu tidak ada angin sedikit pun.
Dan setelah rumahnya tersebut seperti ada yang menggerakkan, tiba-tiba ada suara seperti kucing yang sedang berjalan perlahan di atas rumahnya. Karena pada malam hari itu Pak Wandi ini posisinya sedang berada di rumah, sedang tidak kerja. Akhirnya Pak Wandi ini penasaran dan Pak Wandi ini keluar rumah. Pada saat Pak Wandi ini keluar rumah, Pak Wandi melihat ada seperti bola api yang besar sedang mengelilingi atap rumahnya. Pada saat melihat bola api tersebut, dan tiba-tiba bola api yang dilihat oleh Pak Wandi ini semakin mendekati Pak Wandi. Dan setelah bola api itu semakin mendekati Pak Wandi, bola api ini berubah menjadi sosok kepala yang menyerupai dari wajah nenek tua tetangganya tersebut. Di sini Pak Wandi ini merasa yakin bahwa apa yang ia lihat ini adalah kuyang. Kuyang yang sempat menghebohkan kampungnya. Dan pada saat Pak Wandi ini melihat sosok kuyang tersebut, dan teman-teman juga mungkin sudah pada tahu lah ya sosok kuyang itu seperti apa. Jadi saya tidak perlu detail lagi menjelaskan apa itu kuyang. Dan setelah Pak Wandi ini melihat jelas sosok kuyang tersebut hanya bagian kepalanya saja yang sedang mendekati Pak Wandi. Pak Wandi ini langsung berteriak sekencang-kencangnya meminta pertolongan para warga. Setelah Pak Wandi ini berteriak, sosok kuyang yang dilihat oleh Pak Wandi ini pergi meninggalkan Pak Wandi. Tetapi para warga yang datang, jadi tetangga-tetangga Pak Wandi ini sempat melihat kuyang tersebut dan akhirnya mengejar sosok kuyang tersebut. Tapi pada malam hari itu teman-teman, kuyang tersebut tidak berhasil didapatkan oleh warga karena sudah kehilangan jejak. Nah, setelah kejadian malam hari itu, Pak Wandi ini semakin yakin bahwa pelaku yang mengambil calon bayinya ini adalah nenek tua tetangganya tersebut. Singkat cerita, setelah istri Pak Wandi ini kembali memasuki usia kehamilan 6 bulan. Dan kembali terjadi lagi, istri Pak Wandi ini mengalami mimpi yang sama pada saat calon anaknya diambil oleh sosok nenek tua tetangganya tersebut. Jadi pada malam hari itu istri Pak Wandi ini kembali bermimpi didatangi oleh nenek tua tetangganya itu. Pada saat melihat nenek tua itu ingin membuka pintu, memaksa untuk masuk dan memaksa ingin mengambil anak yang berada di dalam kandungannya. Ingin kembali ingin mengambil anak yang berada di dalam kandungannya. Di sini istri Pak Wandi ini melakukan perlawanan yang sangat keras. Lebih keras lagi dari yang pertama pada saat beliau ini mimpi. Pada saat sedang melakukan perlawanan, tiba-tiba istri Pak Wandi ini mendengar ada suara anak kecil yang membangunkannya, yang memanggil-manggil namanya. Akhirnya sontak istri Pak Wandi ini terbangun dari tidurnya dan ternyata tepat di hadapannya istri Pak Wandi ini melihat ada sosok kuyang tersebut sedang ingin mengambil janin yang berada di dalam kandungannya. Dan ini benar-benar di hadapannya. Istri Pak Wandi langsung berteriak kaget dan Pak Wandi yang berada di sampingnya pun langsung terbangun dan melihat sosok kuyang yang ingin mengambil anaknya. Pak Wandi langsung berdiri dan mengejar kuyang tersebut yang sudah ingin melarikan diri. Pak Wandi pun langsung berlari sambil berteriak meminta tolong para warga untuk membantunya menangkap kuyang tersebut yang hampir saja ingin mengambil kembali calon bayinya. Tak disangka-sangka pertolongan Allah datang dan menyelamatkan calon bayi yang berada di dalam perut
istrinya Pak Wandi. Dan lagi-lagi kuyang tersebut tidak berhasil didapatkan oleh para warga. Di sini sudah sangat jelas Pak Wandi dan istrinya ini melihat bahwa sosok kuyang tersebut wajahnya ini benar-benar seperti nenek tua yang berada di sebelah rumahnya itu. Jadi Pak Wandi ini benar-benar sudah yakin bahwa pelaku yang mengambil calon janinnya itu adalah nenek tetangganya tersebut. Keesokan harinya Pak Wandi langsung membawa istrinya ini pulang ke kampung halaman orang tuanya. Jadi di sini Pak Wandi ini berniat untuk mencari Pak Ustadz, atau bisa dibilang orang yang mengerti lah ya tentang apa yang baru saja ia alami bersama istrinya. Niat hati ingin meminta penangkal agar tidak diganggu oleh kuyang tersebut. Dan setelah bertemu ya dengan Pak Ustadz yang bisa dibilang memiliki kelebihan supranatural, di sini Pak Ustadz ini bilang sama Pak Wandi bahwa kuyang tersebut adalah benar sosok nenek tua yang berada di sebelah rumahnya mereka. Jadi para kuyang yang ingin memangsa korbannya sebenarnya banyak cara. Salah satunya dengan cara lewat mimpi. Padahal sebenarnya bukan mimpi, melainkan itu adalah kejadian nyata, tapi bisa seperti melalui mimpi. Jadi itu penjelasan dari Pak Ustadz yang ditemui oleh Pak Wandi bersama istrinya. Jadi seperti mimpi, padahal itu adalah kenyataan. Dan akhirnya Pak Wandi ini memutuskan untuk pindah ke rumah orang tuanya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, makanya sampai anaknya lahir, Pak Wandi beserta istrinya ini tinggal di rumah orang tuanya. Nasib kuyangnya itu pada saat itu ya masih belum bisa ditangkap dan memang sangat meresahkan warga. Jadi saya cuma diceritakan sampai di sini saja, tidak tahu ya kelanjutannya kuyangnya itu ditemukan atau bagaimana. Saya cuma diceritakan sebatas ini saja. Kejadian ini terjadi pada tahun 1990 di daerah Kalimantan. Terima kasih banyak saya ucapkan buat Mas Fahmi yang sudah mengirimkan cerita ini kepada saya. Cerita yang ia dapat dari kedua orang tuanya. Semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang saya ceritakan barusan. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Satu lagi, jangan lupa juga dibantu support channel saya yang baru yaitu Daily Rahayu Fajri. Saya di sana membagikan keseharian saya. Dibantu supportnya, dibantu subscribe-nya, like dan komen juga. Jadi buat teman-teman yang kemarin merequest ya ke saya di DM Instagram untuk coba dong Kak bikin satu channel lagi yang mengupload video keseharian saya. Jangan lupa teman-teman diklik, nanti ada linknya saya kasih di deskripsi box. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.